Kak Cincin, kita sapa adik-adik dulu yuk. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Kak, kira-kira adik-adik tahu nggak ya kenapa kita nyanyi lagu Indonesia Raya tadi? Tahu nggak ya? Nah, khusus minggu ini kita spesial merayakan Hari Kemerdekaan kita yang ke-78. Betul. Nah, kita sungguh bersyukur ya karena Tuhan menyertai negara kita sampai bisa mencapai usia 78 loh. Nah, yuk kita mau melakukan ibadah, kita mau memulai ibadah dengan hati yang bersyukur dan bersukacita. Seperti yang ada di Mazmur nomor 68 ayat 4. Tetapi orang-orang benar bersukacita. Mereka beria-ria di hadapan Allah, bergembira dan bersukacita. Nah adik-adik, ayo kita siapkan hati dan pikiran kita. Ibadah kita mau dimulai dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Mari kita mau naikkan puji, hormat, dan syukur kepada Tuhan kita. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami mau memulai ibadah kami. Kiranya Engkau yang memimpin ibadah kami dari awal hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita mau meninggikan dan mengagungkan Tuhan kita dengan sorak-sorai. Yuk kita angkat pujian Allah ditinggikan. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Allah ditinggikan dengan sangkakala. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan.
Adik-adik, yuk kita mau sama-sama melafalkan bagian dari pengakuan iman rasuli supaya iman kita tetap teguh kepada Tuhan. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya Yesus Kristus yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Apostles' Creed. I believe Jesus Christ suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. 这读圣经，我信我主耶稣基督，在本丢彼拉多手下受难，被钉于十字架，受死，埋葬，降在阴间。 Kak Cing-Cing, kemarin 17-an kakak ada ikut lomba nggak? Ada dong, kemarin kakak ada ikut lomba balap karung, lalu ada lomba tarik tambang, lalu ada lomba makan kerupuk, dan masih banyak lagi. Seru banget ya. Kalau adik-adik ada ikut lomba juga? Wah, seru banget ya. Tapi tahu nggak sih? Kita 17-an itu bukan hanya tentang lomba-lomba seru-seruan loh. Tapi 17 Agustus kita itu mengingat kembali bahwa Indonesia yang dulunya dijajah sekarang sudah merdeka. Betul, dan kita sebagai anak Indonesia yang sudah merdeka, kita tetap harus setia untuk mempertahankan dan membela Indonesia. Yuk kita nyanyikan lagu 17 Agustus dengan semangat. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia, mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, membela negara kita. Sekali lagi. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia, mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, membela negara kita. Kita tetap setia, membela negara kita. Adik-adik, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, tolong berikan kami hati dan pikiran yang tertuju hanya kepadamu, supaya kami boleh mengerti dan boleh melakukan sesuai firman-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kota Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh sekutu. 14 Agustus 1945 adalah hari Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Kekosongan kekuasaan terjadi sehingga para pendiri Indonesia segera mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan pukul 10 tepat di Rumah Soekarno dengan pengibaran bendera diiringi lagu Indonesia Raya. Bendera merah putih dijahit Fatmawati istri Soekarno. Oh, jadi bendera kita dijahit oleh Bu Fatmawati ya? Hei, Jason,
Hah? Lagi apa? Lagi belajar nih, dikasih dari ibu guru, disuruh baca tentang sejarah kemerdekaan Indonesia nih. Wah, pas banget udah mau 17 Agustus ya. Iya. Oh. Oh ya, aku ragu nih, kok negara kita merdeka kok harus ya, kok rumit banget ya? Ya rumit lah, namanya juga dijajah, kita Udah harus lawan penjajah lah. Betul. Harus persiapkan teks proklamasi lah, juga pun bendera. Ya, itu semua harus dilakukan. Kalau tidak, bangsa kita tidak bisa merdeka, dan itu semua yang harus dilakukan. Salah satunya adalah bendera. Itu harus ada. Gitu. Kenapa harus ada bendera? Karena bendera menjadi lambang negara. Ketika bendera dikibarkan, itu menunjukkan negara kita sudah merdeka. Aku kan habis baca nih. Masih ingat nak? Siapa yang menjahit bendera Indonesia? Istri orang. Iya betul, istri Soekarno yang menjahit. Namanya siapa? Bu Fatmawati. Betul, wih hebat. Lalu Bu Fatmawati ini hebat enggak? Hebat. Menjahit itu hebat. Tapi itu sebenarnya adalah hal yang biasa, yang sepele, yang sederhana. Tapi itu menjadi suatu yang luar biasa. Kenapa? Sampai saat ini bendera itu masih tetap dikibarkan setiap 17-an. Nah, Jason masih ingat kita merdeka sudah berapa tahun? Apa ya? 2023 dikurang 1945. Ya, berapa? 78 tahun. Wih, hebat, 78 tahun. Lama enggak? Lama. Lebih tua dari papa. Kita merdeka sudah lama ya. Ya, itulah Ibu Fatmawati yang menjahit bendera kita. Kalau 17-an ini mengingatkan papa pada cerita Alkitab. Bu Fatmawati keren ya. Betul. Aku mau jadi seperti Bu Fatmawati. Boleh. Udah. Papa ingat nih, dari 17-an ini, dari apa yang dilakukan Bu Fatmawati, hal yang sederhana tapi berdampak luar biasa. Ada sebuah cerita Alkitab juga yang seperti itu. Jason mau dengar? Boleh. Yuk. Jason masih ingat kan cerita tentang Tuhan Yesus yang memberi makan 5.000 orang? Masih, Pak. Nah, kalau begitu coba sebutkan orang-orang yang ada di cerita itu. Masih ingat enggak? Kayaknya sih ada Tuhan Yesus. Ya. Dan murid-murid Tuhan Yesus, betul ya, murid Tuhan Yesus ya. Sama orang-orang yang banyak yang mendengarkan khotbah Tuhan Yesus. Betul. Lalu? Oh iya, ada seorang anak kecil yang membawa 5 roti dan 2 ikan. Iya, betul sekali. Jason masih ingat nggak siapa yang membawa anak kecil itu ke Tuhan Yesus? Lupa, Pak. Nih, Papa ingatin ya. Dia adalah Andreas, murid Tuhan Yesus, saudara dari Simon Petrus, yang memberitahukan Tuhan Yesus ada seorang anak kecil yang membawa 5 roti dan 2 ikan. Oh iya, Andreas tuh kan murid Tuhan Yesus kan? Betul. Jason, walaupun peran Andreas dan anak kecil itu sepertinya sederhana sekali ya, ataupun sepele, tapi sebenarnya mereka telah melakukan hal yang besar. Kau coba bayangkan kalau Andreas tidak memberitahu Tuhan Yesus tentang anak kecil itu yang membawa 2 ikan dan 5 roti. Mungkin saja kan mukjizat itu tidak terjadi. Iya Pak. Tapi apa sih sebenarnya Jason bisa lakukan? Soalnya Jason merasa Jason nggak bisa melakukan hal apa-apa. Oh, Jason mau berguna begitu ya?
Bagus sekali Jason. Jason masih ingat nggak cerita tentang Esther? Iya dong, Pak. Yang itu kan Esther yang diangkat sebagai ratu kan? Iya, betul sekali. Benar, saat itu Ratu Esther mendengar kabar bahwa Mordekai dan bangsa Israel sedang berkabung. Bangsa Israel akan dimusnahkan. Ini ada rencana jahat Haman untuk membunuh semua bangsa Israel. Mendengar itu, Ratu Esther sangat sedih. Perintah raja. Semua orang Yahudi harus dimusnahkan, dibunuh, dan dibinasakan. Semua orang, dari muda sampai tua, dari anak-anak maupun perempuan, harus dibunuh pada satu hari juga, yaitu pada tanggal 13 bulan ke-12, yaitu bulan Adar. Dan semua harta harus dirampas. Ratu Esther ingin menolong bangsanya. Dia Jika ada berencana orang untuk bertemu dengan yang tidak raja. dipanggil raja, menghadap raja, maka akan dihukum mati. Itu adalah undang-undangnya. Kecuali jika raja mengulurkan tongkat emasnya kepada orang itu, maka orang itu akan selamat. Tapi sudah sebulan ini aku tidak dipanggil. Jangan menyangka engkau akan lebih aman daripada orang Yahudi lain, hanya karena engkau tinggal di istana. Orang Yahudi pasti akan mendapat pertolongan dengan cara bagaimanapun juga, sehingga mereka selamat. Tetapi, kalau engkau tetap diam saja dalam keadaan seperti ini, engkau sendiri akan mati, dan keluarga ayahmu akan habis riwayatnya. Siapa tahu, barangkali justru untuk saat-saat seperti ini, engkau telah dipilih menjadi ratu. Pelayan, tolong ambilkan alat tulis. Terima kasih. Lalu, apa yang dilakukan Ratu Esther yang sangat bijaksana? Dia meminta seluruh bangsa Israel untuk berpuasa. Kumpulkanlah semua orang Yahudi yang ada di kota Susan untuk berdoa bagiku. Jangan makan dan jangan minum selama 3 hari dan 3 malam. Aku dan gadis-gadis pelayanku juga akan berpuasa. Setelah itu, aku akan menghadap raja. Meskipun itu melanggar undang-undang. Dan jika aku akan dihukum mati, biarlah aku mati. Akhirnya Ratu Esther bisa bertemu dengan raja dan dapat menggagalkan rencana jahat si Haman yang ingin memusnahkan bangsa Israel. Wah, Ratu Esther keren ya. Tapi mereka hanya berpuasa, nggak makan dan minum. Mereka juga nggak berdoa. Alkitab tidak mencatat mereka berdoa, tetapi kebiasaan orang Israel ketika mereka berpuasa, mereka akan berdoa. Dan kalau kita melakukan sesuatu dengan tulus, Tuhan pasti akan memberkati dan mungkin itu akan menjadi dampak. Nah, seperti Andreas dan anak kecil tadi kan, walaupun mereka melakukan hal yang kecil, akhirnya Tuhan melakukan yang besar melalui sebuah mukjizat, memberi makan 5.000 orang. Dan juga Esther yang awalnya dia jadi tawanan, akhirnya menjadi ratu yang bisa menyelamatkan
bangsanya. Nah, kita juga bisa tidak menunggu untuk menjadi orang hebat baru bisa berdampak untuk negara kita. Melalui hal yang sederhana yang kita lakukan pun bisa berdampak untuk negara kita. Seperti yang tadi kamu pelajari itu. Bu Famawati kan yang menjahiti bendera merah putih. Iya, betul Jason. Apapun yang kamu lakukan, kalau sesuai dengan firman Tuhan, Tuhan pasti akan memberkati. Ya juga ya. Tapi apa sih yang bisa Jason lakukan sekarang untuk Indonesia? Maksudnya untuk bisa berdampak buat bangsa dan negara ya. Iya. Nih Papa kasih tips ya. Bukan tips uang loh ya. Nih dengarkan. Yang pertama, kita bisa mendoakan bangsa dan negara kita. Kita kan tahu negara kita ini luas sekali. Ada daerah yang masih belum terjangkau pendidikan. Ada anak-anak yang belum sekolah. Kita bisa doakan agar mereka nanti bisa juga dijangkau bisa sekolah. Ada juga daerah yang sering bencana. Kita juga bisa doakan hal itu. Dan juga untuk pemerintahan. Untuk Pak Presiden, Wakil Presiden, Menteri. Nah, apa tadi yang pertama? Doa. Yang kedua, Jason kan sebagai pelajar. Tugas pelajar adalah? Belajar? Betul sekali. Nah, Jason sebagai penerus bangsa harus belajar dengan sungguh-sungguh, tekun dan rajin. Karena kalau penerus bangsanya tidak ada yang belajar dengan sungguh-sungguh, nanti masa depan bangsa kita akan seperti apa? Nggak tahu kan? Tapi kalau anak penerusnya belajar dengan sungguh-sungguh, kita yakin bangsa kita akan terus bisa maju. Yang ketiga, Jason bisa menjadi influence bagi teman-teman Jason melalui hidup yang meneladani Tuhan Yesus, mencontoh Tuhan Yesus. Penerus bangsa, tapi yang sudah hebat-hebat, pintar-pintar, bisa juara olimpiade, tapi kalau hidupnya tidak benar, hidupnya jadi rusak. Apa manfaatnya untuk bangsa kita? Bangsa kita tidak ada masa depan. Makanya Jason harus menjadi contoh. Oh gitu. Tapi influence itu kayak gimana ya Pak? Harus tetap jujur sama nggak menyontek juga termasuk. Sebenarnya banyak sih contohnya. Nih seperti membuang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan. Nah, coba kalau itu tidak dilakukan, dampaknya apa? Bisa banjir, bisa bencana alam, ya kan? Nah, menjaga kelestarian hutan. Coba kalau hutannya tidak dijaga, dipotong terus, apa yang terjadi? Bisa banjir. Betul? Betul. Terima kasih ya Pak udah ceritain ke Jason. Sekarang Jason mau lakukan apa saran ya Papa? Oh iya nih, Papa masih ada kelupaan satu nih. Kita juga bisa melakukan cinta produk Indonesia. Wah, sebagai wujud kita untuk membantu perekonomian Indonesia, salah satunya loh ya. Oke nih, Papa akan ajak kamu baca satu ayat di dalam Lukas nih. Lukas pasal 16 ayat 10. Kita baca sama-sama ya. Oke. Lukas pasal 16 ayat 10. 1, 2, 3. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Sekali lagi ya. Ya. Lukas pasal 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Nah, ini firman Tuhan yang mengingatkan kita. Kita harus setia pada hal kecil. Jangan anggap remeh dengan hal kecil yang sepertinya tidak ada artinya, sepele gitu ya. Tapi Tuhan dalam firman-Nya, kita harus setia dulu dalam hal kecil, baru Tuhan nanti berikan tanggung jawab hal yang besar lagi. Oke, Jason?
Oke. Nah, sekarang kita mau mendoakan untuk bangsa dan negara kita ya. Oke. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, kami saat ini mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan yang terus memimpin menyertai bangsa negara kami untuk terus dapat maju, berkembang, dan menjadi bangsa yang sejahtera. Kami sungguh mohon Tuhan memberkati untuk pemimpin-pemimpin bangsa kami dapat memimpin dengan hikmat dan bijaksana daripada Tuhan. Dan kami juga mengingat untuk bangsa kami yang masa-masa pemilu di awal tahun depan, Tuhan juga boleh menolong agar bangsa kami tetap aman dan dapat menjalankan proses pemilu ini dengan baik, jujur, dan benar sehingga terpilih pemimpin yang sungguh takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Adik-adik, dari firman Tuhan tadi kita belajar loh bahwa kita sebagai anak-anak Indonesia bisa melakukan hal-hal yang membawa dampak positif bagi Indonesia. Betul, bahkan dengan hal-hal yang sederhana seperti kita belajar dengan sungguh-sungguh supaya kita jadi cerdas dan juga kita bisa mendoakan negara kita Indonesia supaya diberkati Tuhan. Iya, kita bangga menjadi anak Indonesia dan kita mau membanggakan Indonesia. Yuk kita sama-sama nyanyikan lagu Aku Anak Indonesia. Aku anak Indonesia, anak yang merdeka. Satu nusaku, satu bangsaku, satu bahasaku. Indonesia, Indonesia. Aku bangga menjadi anak Indonesia. Aku anak Indonesia, anak yang merdeka. Satu nusaku, satu bangsaku, satu bahasaku. Indonesia, Indonesia. Aku bangga menjadi anak Indonesia. Indonesia, Indonesia. Indonesia, Indonesia. Aku bangga menjadi anak Indonesia. Aku bangga menjadi anak Indonesia. Nah, anak-anak, mari kita memberikan persembahan. Dan jangan lupa membaca Alkitab juga ya. Biar firman hidup di dalam hidup kita. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Mari kita doa Bapa kami dan setelah itu ada doa berkat dari Kak Likun. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, mari kita menerima berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati adik-adik sekalian. Sekalipun adik-adik masih kecil, dengan melakukan hal-hal yang sederhana, Tuhan pakai adik-adik menjadi berkat bagi negara kita. Amin. Selamat hari Minggu, sampai jumpa.